Pagi guys, dan wait, halo halo, oke aman studio. Baik guys, ini selamat pagi dan minggu baru ya, ini minggu ketiga atau minggu keempat di September. Kita akan lihat kalender ya, cepat saja. Minggu ini news gede aja di USD, GDP doang nanti di hari Kamis. Dan nanti malam ini ada The Fed Chair mau ngomong ya, sama ada PMI ini juga hari ini. Dan di sesi Asia ini kebetulan dia libur ya guys ya. Jadi mungkin akan ada volatility tinggi pada hari ini. Dan besok Selasa nggak ada, adanya Rabu, Kamis, dan Jumat. So ini udah akhir bulan. Kita mesti hati-hati juga ya. Oke, kita langsung saja ke pair kesayangan kita goal ya. Ini kemarin seperti kalian lihat mungkin udah lihat status gua kemarin di IG dan gua ada buy di bawah ya. Itu outlooknya adalah dia udah break. Ini di bawah sini dia ada confirm dia ke atas ya. Tadi ketika dia break udah ada sebenarnya ini udah ada konfirmasi ini ya bullishnya di H4 dan kemudian 48 jam berikutnya dia retest and then kita lihat di H1 ya, seperti apa. Yes, dan di H1 kelihatan clear, dia langsung break di sini karena udah patokan di H4 sebelumnya yang tadi gua bilang. Ini gua menjadi langsung buy ketika dia break ini. Atau nunggu closing candle juga itu nggak jadi masalah. Kenapa gua nggak nunggu? Karena gua tahu. Ini kan dia udah ada second confirmation di lower time frame semacam M30. Jadi gua bisa hajar untuk buy ini. Ya. Ini di apa namanya? Ini di ini nih di M30 ini udah sangat strong dan di kombinasikan dengan H4 yang tadi gue bilang yang ini. Jadi makanya gue cari buy. Jadi ini kebetulan, bukan kebetulan, terus dia naiknya dia juga ngeberi high key level resist H4 ini. Nah ini H4-nya closing gitu loh. Body candle-nya closing di atas key level resist ini. Jadi makanya bias gue berubah menjadi bullish lagi mengikuti higher time frame-nya gitu. Nah, akhirnya gue close nih barusan nih. Gue udah close barusan lah gue shy runner karena kenapa? Ini behavior candle-nya ini dia udah mulai kayak sideways gitu. Jadi gue amanin dulu sekitar 90% posisi gue karena gue melihatnya mungkin sebelum dia break lagi apalagi ini sesi Asia libur ya. Libur. Jadi ini gue menunggu dia akan ada retest dulu seperti ini. Ya, seperti ini. And then baru dia ATH lagi ya. Ini kita buka daily candle-nya juga. Nah, lihat daily candle-nya juga dia ada engulfi, dia bikin fresh demand di bawah sini. Kita lihat juga weekly punya. Nah, weekly punya juga strong, strong punya ya. Jadi ya ini akan bullish kembali ya. Apalagi fundamentalnya juga mendukung sangat ya. Jadi minggu ini guys kita fokus buy dan untuk sell ya kita bisa ngambil tipis-tipis saja ya. Tapi fokusnya adalah cari buy. Kalau sudah ada konfirmasi ya. Ini kita akan lihat seperti apa. Apakah dia ada retest di zona demand atau area sideway ini udah di break. Ini akan bagus. Ya, ini untuk goal ya guys ya. Jadi gua kirim dulu ke grup. Oh, oke. So, ini goal ya, seperti itu goal dan tentunya kita akan cek Bitcoin. Ini Bitcoin secara hampa dia udah close di bawah resist ya. Ini juga bagus ini untuk dicari sell, tetapi ini konfirmasi pertama, belum konfirmasi 2 dan 3. Ini biasanya kalau Bitcoin itu sampai 3 konfirmasi baru benar-benar dia benar-benar bearish gitu. Apalagi secara higher time frame memang masih dia sangat bullish. Jadi kita nggak boleh FOMO. Jadi kita walaupun dia udah konfirmasi, kita akan tunggu dia jam-jam volume atau bikin konfirmasi lagi lah. Apakah benar dia mau
retest panjang atau justru dia mau junam jauh gitu karena udah ATH. Nah, ini kalau dilihat ada garis uptrend yang gua eh, bikin ini. Nah, ini bahkan dia hanya retest di sini bikin lower high-nya bisa jadi. Nanti kalau ini benar dia lower high-nya berarti ya dia bakal bikin engulfi di H4 candle punya sebelum dia continuation ke atas. Mungkin continuation di sini gitu. Seperti ini, guys. Jadi ya kita akan lihat makanya kita juga nggak boleh sell. Apalagi dia masih belum break dia uptrend line-nya ini. Ya kita tunggu dulu sampai nanti di sesi New York. Ini sepertinya juga ini akan ada bagus punya ini. Ya. Sekarang adalah ada dua opsi, dia retest dulu ke sini and then dia break apa namanya dia break garis uptrend ini dan dia kembali ke bawah. Atau kalau enggak kalau dia bikin engulfi, ini key level resistnya menjadi di sini, guys. Ya, terdekatnya kan ada terdekat nih untuk dia kembali ke atas ya. Ini kalau itu dia break dan dia bakal fix, dia hanya bikin lower high di bawah sini dan dia kembali naik, guys ya. Ini untuk yang Bitcoin. Bitcoin outlook. Di Ya kita akan nunggu lah ya. Kita akan nunggu seperti apa nih. Kemudian kita lihat UJ ya. UJ ini bisa dibilang dia udah kembali bullish ya. Setelah dia liquidity grab dan dia memang dia udah retest panjang di sini ya. Dia udah break ya ini di bawah nih. Konsol panjangnya. Lihat setelah diberi konsol panjangnya dia naik dan dia bikin sideway-nya lumayan panjang hampir sebulan. Dan mungkin akan bagus kalau kita nunggu dia close di sebenarnya udah bagus sebenarnya cuma dia kita butuh retestnya aja ya ini key level support ini sebenarnya udah di break ya kita lihat di hampa weekly dulu deh biar ada gambarannya yes, bagus banget ini udah ada liquidity grab dia bikin bottom wick kita lihat di H4 ya mungkin akan ada retest di sesi Asia ini ya apalagi dia lagi libur jadi ya mesti lebih sabar lagi atau kalau dia adjust ini ke level resistnya itu di sini ya oh, oh. Ya secara higher time frame-nya ini ya resistnya guys jadi kalau mau nunggu di sini juga bisa dia nanti ada closing candle di atas ini mungkin baru boleh di buy gitu ya itu jelas tadi di daily candle-nya ya ini untuk UJ masih sabar menunggu juga sih coba gua rapiin dulu ya. Oke, mantap. Ini kita adjust di lower time frame-nya dia di sini. Oke. Ya, ini udah boleh dicari buy dan mungkin akan ada retest sekali lagi sebelum dia continuation ya. Atau kalau nggak bisa aja dia sideways lagi nunggu Oktober dia baru benar-benar jalan. Ya, kita lihat GU ya. Kita lihat GU. Yes, ini juga USD menguat ya terhadap GBP ya. Jadi udah bikin retest di zona demand di atas ini, supply, dan kemudian dia close kembali retest ke bawah. Secara higher time frame memang masih dia bullish guys ya. Kita akan lihat dia seperti apa. Ini menurut gua masih banyak sabar dulu deh. Mungkin dia kalau mau dia retest dulu ke atas. Kalau ada konfirmasi di atas ini baru kita cari sell. Nah ini udah bagus sih kita tinggal nunggu dia retest doang. Untuk di swing ini bisa bagus
Oke. Ya, ini untuk GU guys. Ya, dan satu lagi deh terakhir gua GJ ya. GJ kurang oke. Ya, ini juga sama ya Euro USD ini masih ini paper trade gue ya guys ya. Kemarin ada yang nanya soalnya itu jadi makanya gua paper trade. Mungkin running well ya. Ini kembali dia ke zona konsol di sini karena Euro dan British ya atau England itu ekonominya juga tidak baik-baik saja. Mungkin karena itu USD menguat. Ya, itu aja guys dan lihat ya ada bau-bau pemicu perang lagi antara Amerika dengan Afghanistan ya kalau kalian lihat news. Jadi bisa menjadi penggerak market tuh ke depannya beberapa bulan ke depan. Kita akan pantau tapi sementara waktu USD lagi melemah guys ya. Fundamentalnya nggak bagus. Oke, itu aja untuk hari ini guys dan semoga bermanfaat. Thank you dan bye-bye. God bless you all.